Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan di siang yang berbahagia ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk kita bisa berkumpul, bersimpuh duduk di majelis ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, untuk mengkaji qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam rangkaian safari dakwah yang kita lakukan mulai dari pondok kita di Lipat Kain di Riau, kemudian kita lewat Sumatera Barat, tapi tidak berhenti, lanjut ke Jambi. Di Jambi langsung menuju Sumatera Selatan, yaitu Lubuk Linggau. Kemudian kemarin setelah Lubuk Linggau adalah di Merasi, lanjut ke Lahat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di Muara Enim, ya, di kecamatan apa? Hujan Mas, ya, cuma tidak hujan-hujan. Ya, saya menunggu hujan Masnya ini biar bisa buat oleh-oleh ke Jawa. Jadi alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat pesan dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, jika kalian bertemu dengan seorang ahlu sunnah di suatu tempat, maka sampaikan salamku kepada mereka, karena zaman ini adalah zaman keterasingan. Ketika kita berjumpa dengan ikhwan-ikhwan ahli sunnah wal jamaah, betapa senangnya kita, bahagia. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, akan tapi hati kita satu. Kita disatukan oleh akidah yang sama, oleh pemahaman yang sama, di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang itu yang sama-sama kita yakini, kita jadikan itu sebagai pedoman hidup. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika kita sudah mengenal sunnah, mengenal dakwah yang hak, berbagai cobaan, berbagai rintangan pasti akan kita hadapi. Diuji dengan berbagai macam ujian. Dahulu mungkin sebelum ngaji ekonomi kita subhanallah, ya, lancar. Karena kita bekerja di instansi-instansi yang penuh dengan syubhat, penuh dengan harta-harta haram. Kemudian kita dikenalkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita berusaha untuk mencari harta yang halal walaupun itu hanya sedikit. Kemudian ekonomi menjadi turun drastis, bahkan subhanallah. Bahkan ada suatu kisah, ada seorang ahli akuntansi di suatu perusahaan. Gajinya, ini pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram, tidak, halal pekerjaannya, akan tapi beliau ini tinggalkan, ya, hanya karena tidak bisa sholat berjamaah.
Jadi kalau sholat berjamaah itu tidak boleh. Padahal gajinya 1 bulan kalau antum ketahui adalah 30 juta. Bayangkan, ya, 30 juta ditinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, karena dia tidak bisa salat berjamaah. Tentunya tidak mudah untuk meninggalkan hal tersebut. Yang awalnya ekonomi, kalau kita 30 juta 1 bulan itu insya Allah lah hidupnya enak atau kira-kira tidak enak? Ya insya Allah enak lah ya. Ya, motor bisa yang gede ya, mobil bisa beli 5, mungkin kebunnya bisa berhektar-hektar ya. Sebulan segitu. Ya. Subhanallah, ditinggalkan karena Allah hanya untuk bisa mengejar sholat berjamaah tepat waktu. Bayangkan itu. Sehingga Allah uji ekonominya 1 bulan. Yang awalnya 1 bulan 30 juta, dia keliling. Dia akhirnya jualan programnya. Dia karena ahli programmer gitu ya, untuk audit keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga dia bikin aplikasi ya, punya aplikasi, kemudian ditawarkanlah ke perusahaan ini, ke sana, kemari. 1 bulan sepeser pun tidak dapat uang. Subhanallah. Apakah dia akan kembali lagi? Tidak. Dilakukan lagi sebulan. Sepeser pun lagi tidak dapat uang. Berjalan 3 bulan, berjalan 2 bulan. Bulan berikutnya 3 bulan, begitu juga. Sudah mendekati akhir-akhir. Ya, akhir dari 3 bulan. Subhanallah. Kemudian singgahlah dia setelah berkeliling. Ini sudah mau 3 bulan, mau puncaknya 3 bulan ini, belum mendapatkan uang sepeser pun. Yang seharusnya kalau dia bekerja di pekerjaan yang dahulu, dia sudah memiliki uang 60 juta. Ya. Bahkan mau 90 juta karena mau 3 bulan. Sehingga dia ketika capek menawarkan kemana, kesana kemari, tidak ada hasilnya sama sekali. Sampai akhirnya dia singgahlah di suatu masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian dia duduk merenung, berpikir, ya, merenungi nasibnya, kok sepeser pun tidak dapat uang. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menguji hambanya, apakah dia akan sabar, istiqomah, atau akan balik lagi. Kemudian ketika dia merenung ya, sambil rautnya bersedih gitu ya, ada seorang bapak-bapak yang sama-sama sholat. Ya, bapak-bapak ini juga lagi kebingungan nampaknya. Ya, kemudian disamperilah sama orang ini, ya, sama-sama bingung gitu ceritanya. Ya, biar ada saudara bingung. Ya, bapak yang tadi bingung, ini tadi bingung. Entah ini bingungnya kenapa? Akhirnya ditanya, "Pak, kenapa? Kok nampaknya gelisah itu?" Padahal dirinya sendiri juga gelisah gitu, karena tidak ada duit lagi. Jadi begini Mas, perusahaan saya ini ya lagi kacau keuangannya. Dia punya perusahaan, ternyata orang kaya, bukan orang sembarangan. Punya perusahaan, pilot mau diambil alih ya oleh pajak. Kalau ini laporannya dalam waktu beberapa minggu ini tidak selesai, pasti saya akan kena denda miliaran. Ya. Pokoknya laporannya kacau dan lain sebagainya. Ya. Saya lagi nyari orang-orang yang bisa merapikan laporan keuangan ini. Subhanallah. Lihat. Kalau sudah rezeki itu kan bagaimana? Oh, jadi Bapak sedang mencari orang yang pandai masalah keuangan ya. Ini saya punya aplikasi dan saya juga pernah bekerja di perusahaan dan yang mengurusi keuangan dan lain sebagainya. Oh begitu ya? Iya. Jadi berapa dikasih waktu? 1 pekan. Dikasih waktu 1 pekan, akhirnya dikerjakanlah semuanya itu laporan. Ya tentunya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dia buat sampai akhirnya selesai, dan walhamdulillah perusahaan yang tadi tidak jadi kena denda. Yang awalnya harusnya kena denda miliaran tidak jadi. Dan ketahuilah bahwasanya bapak ini dikasih duit oleh bos tadi yang memiliki perusahaan itu 100 juta. Bayangkan, gaji selama 3 bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sekejap.
Lihat, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena dia bukan pekerjaannya haram, tidak, tapi dia risih, tidak tenang kehidupannya karena tidak pernah bisa sholat berjamaah. Masa iya kita sudah mengenal ahli sunnah, sudah ngaji kok tidak sholat berjamaah? Itu rasanya kan kayak ibaratkan ada yang hilang dalam kehidupan kita ini. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana dia bisa menjaga agamanya agar terus bisa melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah ganti cash. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ujian kita sudah berada pada puncaknya, ketahuilah bahwasanya itu akan segera berakhir. Ujian, semakin sulit ujian kita, pasti akan datang jalan-jalan kemudahan. Dan ini bukan saya mengatakan, Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan-kemudahan. Bukan hanya satu kemudahan, tapi dua kemudahan. Dan mungkin pernah antum alami semuanya. Antum sulit dalam ekonomi, antum sulit dalam hal ini dan hal itu, tapi pertolongan Allah itu datang dengan tiba-tiba, tidak kita sangka-sangka. Di pondok kita, ya, karena pondok kita yang kita bangun di Riau sana, itu alhamdulillah dari semenjak awal berdirinya sampai sekarang itu tidak pernah memungut biaya sepeser pun dari santri. Ya, dalam artian kita memberikan beasiswa full, gratis 100%. Tentunya hal ini tidak mudah kita lakukan. Ya, kita pontang-panting ke sana kemari, ya, memikirkan dananya dari mana, dari sini. Tapi kita yakin bahwasanya kita punya Allah ya Azza wa Jalla. Pada suatu ketika, dan ini bukan hanya satu kali, dua kali, sering terjadi. Beras itu sudah menipis atau hampir habis saja. Ya, karena murid kita sudah ratusan, jadi sepekan itu bisa 1 ton habis. Ya, terkadang sudah tidak ada lagi untuk yang dimasak. Kemudian yang bagian dapur melapor, Ustadz tidak ada lagi beras untuk makan hari besoknya. Baiklah, bersabar dulu. Ya, insya Allah kita mencoba untuk berdoa kepada Allah ya Azza wa Jalla. Subhanallah. Tidak lama setelah itu, ya. Dan ini bukan satu kali, dua kali, berkali-kali. Tiba-tiba datang satu pick up, orang-orang membawa beras. Bukan hanya beras, minyaknya sekalian dibawa. Bukan hanya minyak, segala macam dikasihnya uang. Bukan satu kali, dua kali. Lihat, bagaimana kalau kita memiliki keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah ya Azza wa Jalla. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk menegakkan agama Allah ini dengan benar. Berusaha kita bertakwa semampu kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu tidak mudah kita lakukan. Hanya pertolongan Allah ya Azza wa Jalla yang bisa menguatkan hati-hati kita. Antum tidak akan mungkin sanggup untuk berhijrah ke manhaj salaf kecuali itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Pasti banyak yang antum tinggalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang sebelumnya pernah antum lakukan. Pasti banyak antum korbankan hanya demi untuk meniti manhaj salaf, manhaj yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara hidup, metode hidup yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, untuk menjaga ini istiqomah sangat dibutuhkan. Lalu bagaimanakah agar kita bisa istiqomah sampai kita wafat, sampai kita mati? Oleh karena itu yang kita akan bahas. Bagaimana kita bisa istiqomah, menjaga akidah kita ini, menjaga manhaj kita ini sampai datang kematian, sampai datang malakatul maut menjemput nyawa kita, sehingga kita bisa mati di atas sunnah. Dan itu yang harus kita damba-dambakan, wafat dengan membawa tauhid, wafat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara
kiat-kiat istiqomah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha untuk ikhlas di dalam kita meniti jalan yang hak ini. Harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Kita bersihkan penyakit-penyakit hati, kita bersihkan keinginan-keinginan kita mendapatkan dunia. Karena ada sebagian orang, masya Allah ya, orang-orang salafi ini ringan tangan. Ya, saya masuk salafi aja lah, biar bisa kaya, biar bisa dibantu orang, biar bisa, niatnya dunia. Maka orang-orang seperti ini jarang yang bisa istiqomah. Tapi kalau memang itu panggilan hati, ingin memperbaiki diri karena sudah lelah dengan kehidupan yang berbagai macam carut marutnya, berangkat dari hati sehingga berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hijrahnya, di dalam berlabuhnya dia di manhaj yang hak ini. Karena niat adalah sesuatu yang sangat besar. Keikhlasan ini adalah sesuatu yang sangat besar, berpengaruh penting dalam segala macam aspek kehidupan kita. Sesuatu jika dilakukan karena Allah, maka itu akan Allah bantu untuk sesuatu itu akan berkembang. Kita bangun masjid, kalau tidak dilandasi karena Allah, ikhlas karena Allah, masjid kita akan sepi, tidak akan berkembang. Ya, bahkan lama nggak lama rubuh. Tapi kalau kita bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun TPA, bangun lembaga-lembaga dakwah, yayasan-yayasan, dilandasi karena ikhlas karena Allah, pasti meskipun kita tidak banyak dananya, pasti Allah akan turunkan bantuan-bantuan melalui ya apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Kalau niat kita akhirat, dapat akhirat. Kalau niat kita dunia, kita dapat dunia, tak dapat akhirat. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kanat hammuhu ya akhirah, ya, man kanatil akhirah hammuhu ya ja'ala di dunya, ya. Jadi barang siapa yang akhirat itu adalah cita-citanya, maka Allah akan menjadikan dunia itu tunduk kepada dia. Ya. Jadi dunia akan mengejar-ngejar kita. Kalau niat kita akhirat, dunia yang akan mengejar kita. Jadi kita tidak mengejar dunia. Tapi kalau kehidupan kita hanya untuk mencari dunia, bukan mencari ridha Allah, dunia insya Allah akan kita dapat. Tapi ridha Allah tidak akan kita dapat. Ketika mati, kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, wal iyadu billah. Hati, ya, hati. Karena kalau kita melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah, ini bahaya. Oleh karenanya yang menjadi korek api neraka itu bukan para pezina, bukan para pemabuk, bukan orang-orang tukang korupsi, tidak. Tapi korek api neraka itu apa? Mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, penuntut ilmu, orang alim, ulama, itu korek api neraka itu. Apalagi orang-orang yang rajin bersedekah, itu adalah korek api neraka. Subhanallah. Bayangkan 3 hal. Ini sesuatu yang mulia, tapi kok bisa menjadi koreknya api neraka? Karena tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dia jihad hanya pengen dikatakan saya pemberani. Dia menjadi ulama, alim, hanya pengen disebut ustadz besar, al-alamah, ulama, ya, yang pengen hanya diagung-agungkan. Dia bersedekah hanya pengen disebut namanya ketika sholat Jumat, fulan bersedekah 100.000. Hanya untuk riya, pengen dipuji orang, sum'ah, pengen didengar orang. Maka orang-orang seperti ini yang akan menjadi bahan bakar api neraka atau koreknya api neraka, waliyadu billah. Keikhlasan harus kita tanamkan pada diri kita. Berusaha terus. Ikhlas tidak mudah, berat. Jangankan kita, ulama, para ulama itu mengakui akan beratnya keikhlasan. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ya ala niyati, ya, asyadda alayya min niyati. Ya, ma'alajtu syai'an ya asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku pernah mengobati sesuatu yang paling sulit kecuali aku mengobati niatku. Ya, kalau cuma luka-luka luar, ya, cuma kena penyakit-penyakit itu insya Allah ada obatnya. Ya, corona insya Allah ada obatnya. Ya,
penyakit gatal-gatal ada obatnya, pusing kepala ada obatnya. Tapi kalau udah nggak ikhlas ini berat. Kita cari obat di apotek, obat ikhlas nggak ada, ya berat nggak ada. Maka kita harus lawan itu. Itu syaitan itu selalu berusaha merusak hati kita, ya tidak ikhlas karena Allah. Maka kata Sufyan, itu yang paling sulit aku obati. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berubah-ubah. Kadang sekarang ikhlas, besoknya ada godaan dunia. Biasanya gitu. Ya, awalnya dirikan yayasan, dirikan pondok pesantren, ikhlas karena Allah. Ya, karena belum ada uangnya. Tapi kalau sudah uangnya ada, nah ada mulai niatnya berubah. Ya, sudah mulai, oh, ini mantap juga ya. Uang masuk 10 juta, yang daftar 100 orang. Sudah berapa itu? Ya. Nanti operasionalnya cuma sekian. Nah, itu masuk ke tangan saya. Subhanallah. Yang awalnya niat karena Allah berubah. Ya, karena syaitan. Hati berbolak-balik. Oleh karena kita terus minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkan aku di atas jalan yang lurus, di atas agama yang hak ini, agama Islam, di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, ya berat sekali. Kita pun masih terus berusaha. Antum semua juga berusaha. Kita lawan, itulah jihad kita. Jihad melawan syaitan, jihad melawan syaitan agar kita bisa terus ikhlas karena Allah. Di antara ciri-ciri orang ikhlas adalah tidak peduli omongan orang. Ya, yang penting dia beramal, berbuat karena Allah. Mau itu nanti dicelain, mau ini lempeng aja. Ya, istiqomah terus, lanjutkan. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang memang tidak ikhlas. Ya. Arahnya tidak jelas, kemana-mana. Ya. Tidak istiqomah. Oleh karenanya kiat agar kita bisa istiqomah dalam menjaga keikhlasan di dalam hati dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kiat lagi agar kita istiqomah terus sampai mati kita bisa memegang al-haq ini adalah memilih lingkungan yang baik, memilih tempat bergaul yang baik. Tinggalkan pergaulan-pergaulan yang dahulu merusak kehidupan kita. Teman-teman lama yang masih berkecimpung di dalam kemaksiatan tinggalkan. Ya, dekat dengan majelis ilmu, dengan orang-orang soleh. Pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau bisa tinggal dekat-dekat pondok-pondok pesantren. Ya, oleh karenanya masya Allah. Ya, kita mulai berpikir untuk kehidupan akhirat kita. Mendekat kepada majelis ilmu. Ini yang harus kita lakukan. Bi'ah, ya, bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Ini sangat penting. Ya, kita sudah berusaha untuk menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang haram, tapi lingkungan kita, masya Allah, ya, lingkungan kita dipenuhi oleh orang-orang yang fasik, fajir, ahli maksiat. Dahulu ada sebuah kisah. Ya, dan kisah ini sangat ma'ruf sekali ya, dikisahkan, dan ini hadisnya sahih, terdapat di dalam Sahih Bukhari, tentang orang yang bertaubat dari membunuh 99 orang. Ya. Jadi ceritanya orang ini ingin bertaubat. Ya. Tentunya 99 ini bukan angka yang sedikit. Bunuh satu orang itu saya sudah dosanya udah besar. Apalagi 99, tinggal kalikan aja lah. Ya. Namanya kemaksiatan ya. Kalau ditaubati ya memang harus taubat. Ya. Sehingga hatinya ini condong untuk taubat, kembali kepada Allah. Akhirnya ditunjukilah orang ini kepada seseorang yang ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu insya Allah ahli ibadah. Ini ahli ibadah, yaitu orang yang salah. Ya. Akhirnya datanglah kepada ahli ibadah. Ahli ibadah itu masya Allah. Ya. Pokoknya sok ahli ibadah lah. Ya. Tapi tidak ada ilmunya.
hanya tasbihnya aja besar segini, ya, 1 kilo, ya. Kemudian ya mungkin nampak dari pakaian atau apa ya, sehingga dia datanglah bertanya, apakah ada tobat bagi saya? Saya sudah membunuh 99 orang. Apa kata kamu? Taubat. Nah, ini secara bahasa ya. Apa kata kamu? Taubat. Inti sudah membunuh 99 orang mau tobat. Mana ada tobat buat kamu? Tidak ada. Sudah tertutup pintu tobat untuk orang-orang sepertimu. Kamu ini ahli neraka. Lihat perbedaan antara ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini ahli ibadah bukan ahli ilmu. Yang namanya orang baru mau tobat digitukan. Tidak ada katanya tobat. Waduh, sudah nanggung. 1 ini habiskan juga biar 100. Akhirnya 1 ini dihabisi, genaplah dia membunuh 100 orang. Preman mau tobat kok nggak ada tobat katanya. Ya sudah, ya. Dicekik mati. Tapi hatinya ini masih tidak tenang. Pengen lagi bertobat. Sudah 100 orang. Tapi hati ini masih menghantui. Ayo bertobat. Nah, akhirnya ditunjukilah oleh orang-orang yang memang betul-betul berilmu. Ya. Jadi hati-hati, kita harus bisa membedakan ya antara ahli ibadah dan ahli ilmu. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu insya Allah sudah pasti ahli ibadah. Ya. Karena dia beribadah dengan ilmunya. Jadi ditunjukkanlah, alhamdulillah sampai pada tujuan. Kemudian datang, saya sudah membunuh 100 orang, 99 plus 1 baru-baru kemarin, ya. Jadi apakah saya ada taubat? Ada pintu taubat bagi saya? Orang-orang berilmu senantiasa memiliki rahmat hatinya kepada sesama manusia. Ahlan wa sahlan. Taubat selalu terbuka untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Lihat, orang berilmu tahu dia ayat-ayat tentang taubat. Ya. La tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga pintu taubat terbuka lebar kecuali dalam 2 keadaan, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan dan ketika matahari sudah terbit dari barat. Tidak bisa lagi kita bertaubat. Tapi selama itu belum terjadi, maka pintu taubat terbuka lebar selebar-lebarnya. Sampai akhirnya dia ditunjukkan sebuah tempat ya oleh orang ahli ilmu. Oleh karenanya kalau mau taubat, jangan kamu kembali ke kampung kamu, karena kampung kamu itu tempatnya orang-orang buruk. Lihat nih, ya, ini sebagai dalil bahwasannya harus mencari lingkungan yang baik. Nah, kamu pindah ke kampung ini karena kampung ini sangat bagus buat kamu, orang-orang yang baru taubat ini. Kalau kamu di kampung kamu, misalnya kampung dia ini memang kampung begal, iya, memang ya tempatnya orang-orang bejat, sehingga dia mau bertobat nanti ditakutkan dipengaruhi sama temannya. Ayolah, ini ada mangsa 1 nanggung ini, jadi 101 nanti. Ya, akhirnya dia berangkatlah ke tempat yang dibilang tadi sama ahli ilmu. Kemudian sebelum sampai dia wafat, dia meninggal dunia. Sehingga ini heboh, ini malaikat heboh ya, antara malaikat azab dan malaikat rahmat heboh ini, berebut. Ini bagaimana ini masuk neraka atau masuk surga ini orang ini ya. Dosanya banyak ini, 100 orang dibunuh, tapi dia sudah mau bertobat kepada Allah, sudah bertekad untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya turunlah malaikat penengah. Oh, gini aja, diukur saja, diukur dekat mana tempat dia mau berhijrah atau sama tempat dia bermaksiat. Ya. Kalau dekat tempat bermaksiat maka dia di neraka, tapi kalau dekat tempat hijrahnya maka dia di surga.
Maka ternyata setelah diukur, ternyata lebih dekat dengan tempat dia hijrah, dan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha." Ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, dari kecil sampai besar taat. Masya Allah, taatnya luar biasa. Ke masjid, infak, sedekah, segala macam taat. Puasa Ramadan tidak pernah tinggal. Kemudian seolah-olah jarak antara surga dengan dia itu sudah sangat dekat, hanya sejengkal saja, mati masuk surga. Akan tetapi takdir berkehendak lain. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulha. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, jatuh ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wal iyadu billah. Kenapa sebab demikian ini bisa terjadi? Karena tidak ada keikhlasan di dalam beramal. Allah singkap ketika akhir hayatnya. Subhanallah. Lihat. Begitu sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan ada di antara kalian yang memang dari kecilnya sudah nakal, sudah bejat, sudah ahli maksiat, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, mati masuk neraka. Akan tetapi takdir berkata lain. Sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah karena memiliki hati yang ikhlas, hati yang baik. Meskipun dia penjahat tapi hatinya lembut, menerima segala macam masukan, tidak congkak, tidak sombong, sehingga ketika akhir hayatnya dia mampu untuk bertobat kepada Allah. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia bertobat dengan mengamalkan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk surga. Lihat kisahnya ini tepat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini antara surga dengan neraka. Bayangkan. Orang tadi kalau secara pandangan kita pasti kan masuk neraka, 100 orang dibunuh. Kan tapi hatinya memiliki keikhlasan kepada Allah untuk bertaubat. Maka sebelum dia wafat, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, sebenar-benar taubat. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Di antara amalan penduduk surga adalah taubat. Selalu dia taubat kepada Allah. Subhanallah. Ya. Nah, itu yang kedua ya, bi'ah as-salihah. Lingkungan yang baik. Ya. Oleh karena kalau kita berada di lingkungan yang buruk dan kita tidak bisa menegakkan agama kita, pindah saja. Ya. Apa salahnya pindah? Ya. Daripada kita tidak bisa menegakkan sunnah di rumah kita, daripada kita tidak bisa menegakkan agama Allah di rumah kita. Oleh karenanya di dalam Islam ada syariat hijrah. Dahulu kenapa orang-orang para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah dipersulit, tidak bisa bebas menerapkan syariat Allah. Karena ketika itu masih sedikit, dikepung berbagai macam orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan untuk berhijrah. Ya. Inna ardi wasi'ah. Ya, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Kenapa kita harus berada di satu tempat saja? Padahal kita tidak bisa menegakkan agama Allah, tidak bisa menunaikan salat misalnya. Begitu juga dengan kita berada di perusahaan-perusahaan, kita tidak bisa menegakkan agama Allah. Apa salahnya jika kita mencari pekerjaan yang bisa kita menegakkan agama Allah? Apakah rezeki akan berkurang? Tidak. Sudah kita sebutkan kisahnya tadi. Ya, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan keluar bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, jadi memilih lingkungan yang baik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang ya
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa berjalanlah bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah. Ya, subhanallah. Oleh karenanya di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita memilih seorang teman, yaitu kita pilih karena agamanya. Bukan kita pilih karena dia kaya, bukan kita pilih karena dia dapat jabatan, tidak, tapi karena agamanya baik. Mau kaya, mau miskin, mau berpangkat atau tidak berpangkat, tapi karena agamanya bagus, kita berteman dengan dia. Pertemanan yang dilandasi karena cinta kepada Allah, ini pertemanan yang sejati. Pertemanan dilandasi karena saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara kiat istiqomah yang kedua, pilih lingkungan yang bagus. Ya, lingkungan hidup, lingkungan kehidupan kita ini yang bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan pondasi akidah dan tauhid. Kita kuatkan, kita ngaji, terus ngaji masalah tauhid, akidah, manhaj. Itu kita ulang-ulang terus agar tetap istiqomah. Karena kalau kita tidak ngaji tauhid, tidak ngaji manhaj salaf, hanya ngajinya masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah parenting, itu penting juga. Akan tapi jika itu diperbanyak tapi melalaikan akidah, maka ketika zaman fitnah kita tidak akan bisa istiqomah. Orang-orang yang bisa istiqomah di zaman fitnah adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kokoh, akidah yang kuat, manhaj yang kuat. Oleh karenanya kitab-kitab akidah harus kita selesaikan, kita bacakan, kita kaji bersama guru-guru kita agar kita bisa istiqomah. Ya, bagaimana mungkin kita akan istiqomah? Kita tidak mengetahui perkara-perkara akidah, mana yang boleh berbeda, mana yang tidak boleh berbeda. Masalah-masalah akidah hampir 100% tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Usul, misalnya tentang rukun iman, tidak ada perbedaan. Rukun iman dari dulu sampai sekarang ada 6. Kalau ada yang mengatakan rukun iman tambah 1, ya sesat, menyesatkan. Islam, rukun Islam dari dulu sampai sekarang ya 5. Kalau ada yang nambahi jadi 6, sesat dan menyesatkan. Ataupun dirubah-rubah seperti orang-orang Syiah, sesat dan menyesatkan. Kita harus tahu ya prioritas akidah yang kita yakini. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Oleh karena yang ngaji, ya harus ngaji akidah. Ya. Karena ini ada pondasi. Ya, ibaratkan rumah kalau tidak ada pondasinya berarti tidak lama lagi roboh. Nah, tauhid, akidah itulah pondasi dari kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita tidak kuat akidahnya, manhajnya terombang-ambing ketika fitnah. Ya, ketika fitnah terombang-ambing, seperti fitnah ketika itu ada orang yang ingin melengsarkan pemerintah misalnya. Akidah kita jelas, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah selama bukan maksiat. Tidak boleh memberontak, tidak boleh membuat makar, tidak boleh berdemo, tidak boleh mencaci maki di hadapan umum, tidak boleh menulis di medsos mencaci maki, tidak boleh. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kapanpun itu akidah kita. Dan itu ditulis di dalam kitab-kitab akidah. Kemudian datanglah fitnah. Ya, mentang-mentang pemimpinnya zalim, mentang-mentang pemimpinnya tidak amanah, kemudian kita menggadaikan akidah, kemudian kita mencaci maki, kemudian kita keluar berdemo, kita keluar untuk ini dan itu hanya dengan alasan mencari keadilan.
Mana akidah kita? Mana akidah yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun? Ya. Nah, ini fitnah. Kalau kita akidahnya kokoh, ketika zaman-zaman fitnah, masa-masa fitnah, kita tidak terombang-ambing, tetap teguh ya dengan ajaran al-haq. Kalau kita tidak memperbaiki atau tidak mempelajari akidah secara baik, maka kita akan terombang-ambing di masa-masa fitnah. Kemudian di antara kiat yang berikutnya, agar kita bisa istiqamah di atas sunnah, yaitu senantiasa hadir di majelis ilmu. Jangan absen, jangan sering-sering absen di majelis ilmu. Awalnya mungkin absen karena anaknya sakit, minggu depan absen lagi karena istrinya sakit, minggu depannya lagi absen karena kakinya yang sakit, depannya lagi minggunya absen lagi. Pokoknya absen terus ya, sampai kemudian tidak lagi bermajelis ilmu. Alasan dengan alasan yang tidak masuk akal ya. Padahal dia absen hanya sakit-sakit ringan, mungkin cuma pilek, cuma mungkin batuk ya. Kecuali kalau misalnya sakit berat ya jangan hadir, nanti menulari yang lain. Tapi kalau masih ringan ya masih bisa ya untuk kita duduk di majelis ilmu, karena di majelis ilmu itu turun ketenangan ya. Betapa banyak orang-orang yang sakit awalnya ketika di majelis ilmu sembuh sakitnya ya, karena majelis ilmu diliputi oleh para malaikat. Subhanallah. Oleh karenanya kalau kita sudah mulai berani untuk menjauhi majelis ilmu, tidak mau lagi hadir kajian rutin, tidak mau ya. Kecuali kalau ustadz terkenal datang, baru dia datang. Tapi kalau ustadznya tidak terkenal, tidak ada embel-embelnya ya, hanya embel-embel hafizahullah ya, tidak datang. Kita mau datang kalau ada doktor ya, LC lulusan corona ya, MA ya. Kita mau hadir cuma itu. Sedangkan ustadz-ustadz yang dekat-dekat sini yang memang keilmuannya ada, kemudian mengkaji tauhid, mengkaji sunnah, kita tidak mau hadir. Alah, ustadznya aja tidak ada gelarnya. Subhanallah ya. Sejak kapan ilmu ini diukur dengan gelar? Tidak ada. Yang paling penting kita mengambil ilmu itu kepada guru yang benar manhajnya, benar akidahnya, memiliki keilmuan yang mumpuni, bisa ngajar. Itu syaratnya. Tidak harus bergelar LC, harus bergelar MA, nggak harus bergelar doktor ya. Itu bukan syarat. Tapi kalau ada itu ya nggak apa-apa ya, ini nggak apa-apa. Tapi bukan syarat utama gitu loh ya. Hanya poin plus saja. Ada doktor yang akidahnya benar, kemudian manhajnya lurus, keilmuannya luar biasa, ya kita belajar ya. Tapi kalau masih belum ada, terus kita tidak ngaji gitu, ini salah. Sebagian ikhwan gitu, di banyak tempat begitu. Tidak pernah nampak ya, tidak pernah nampak mana bulan nih. Tapi kalau sudah ada tablik akbar ya, tablik akbar ya, itu pun ngantuk ya. Ketika tablik akbar pun ngantuk, jadi nggak ada ilmunya. Ketika ditanya sampai pulang, apa tadi kajiannya? Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz tadi apa kajiannya ya? Udah streaming aja di YouTube sana, tengok aja YouTube live tadi live. Nggak ada faedah ilmu yang kita dapatkan ya. Itu tuh bahaya ya. Jadi minimal sepekan sekali, jangan pernah tinggal majelis, rutin sepekan sekali. Ustadz sibuk, sipnya malam terus ya, 2 pekan sekali. Ustadz saya kalau 2 pekan sekali nih, sip siang, sip malam, sip lembur, sip gak lembur, pokoknya alasan dengan sip ya udahlah 3 pekan sekali. Masih dikasih keringanan. Jangan sampai nggak ngaji ya, 3 pekan sekali ngaji.
Tapi Ustaz, banyak alasannya. Ya, sampai sebulan sekali. Itu paling mentok, paling minimal ngaji sebulan sekali itu. Ya. Tentunya ilmunya ya nggak banyak, ngaji sebulan sekali itu. Tapi minimal lah, ya, daripada tidak sama sekali. Tapi kalau sudah lebih dari sebulan jangan sampai. Ini bahaya. Bahaya. Saya katakan bahaya. Ya, kalau sudah sampai sebulan sekali tidak ngaji, padahal ada kajian rutinnya, tapi kok udah ngaji, ini bahaya. Dan tidak ada udzur syar'i, kecuali kalau ada udzur syar'i, misalnya mati, ya wajar nggak datang kajian, ya kan? Udzur syar'i, ya sudah, mempertanggungjawabkan kepada para malaikat, ya. Tapi kalau selama masih hidup, ya, terus tak mau hadir kajian, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini ya, penting agar kita bisa istiqomah hadir kajian. Rutin. Ini bukan kajian-kajian tabligh akbar saja. Tabligh akbar itu hanya selingan. Ya, menambah semangat ya, agar semangat kembali lagi ya. Karena kadang jiwa kita ini kan ada futur namanya. Ya, kalau di dalam bahasa penuntut ilmu itu futur. Kalau dalam bahasa orang-orang kita kampungan ini ya males. Apa? Al-malas. Penyakit apa? Al-malas. Penyakit al-malas, malas. Dan ini berbahaya. Ya, dan ini berbahaya, harus kita lawan ya, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang keberapa tadi? Ya. Nah, kemudian yang kelima, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, walaupun itu sedikit. Karena buah dari ilmu, buah dari kita ngaji yang amal. Kalau sudah ngajinya lama, tidak ada amalnya, tidak ada gunanya ilmunya. Ustadz, saya ngaji sunnah ini 10 tahun, ya. Tapi di masjid tidak pernah ada. Loh, antum sholatnya di mana? Alhamdulillah, saya sholatnya di rumah terus, istiqomah. Tidak ada amalnya. Buat apa ngaji? Ya, subhanallah. Diamalkan walaupun sedikit. Ya. Misalnya, ya, kita sudah tahu syariat bahwasanya sedekah itu disyariatkan. Ya. Kita amalkan walaupun sedikit. Ya, 1.000 misalnya seminggu, nggak apa-apa, keluarkan ke masjid Allah 100.000. Walaupun nggak bisa banyak, tapi sedikit, rutin, istiqomah, top itu. Ya. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang rutin walaupun sedikit. Ada orang sedekahnya 10 juta, tapi 10 tahun sekali. Ada seseorang yang dia sederhana, tidak punya duit banyak, sehingga dia sehari mungkin bisa sedekah 10.000. Tapi rutin tiap hari 10.000. Ini lebih baik daripada sedekah 10 juta, tapi 10 tahun sekali. Subhanallah. Ini yang paling dicintai oleh Allah, rutin. Ya. Semisal kita belum bisa sholat malam 11 rakaat, berat. Tahajud 11 rakaat berat. Minimal jangan tinggalkan walaupun 1 rakaat sholat witir. Kalau kita tidak kuat bangun malam sebelum tidur, ya, Ustadz saya capek Ustadz, biasanya pulang malam itu ya nggak kuat lagi, kalau paling bangun ya subuh, sehingga kalau mau tahajud itu sangat berat. Sebelum tidur sholat witir 1 rakaat paling minimal. Kalau mau 3 rakaat boleh, 2 rakaat tutup 1, atau 5 rakaat 2 tutup 1. Yang penting ditutup dengan witir. Sholat malam itu yang penting ditutup dengan witir. Ya, sehingga jadi ganjil. Ya. Istiqomah, rutin. Walaupun 1 rakaat, tapi rutin tiap hari tidak pernah tinggal. Ya. Subhanallah. Salat duha misalnya. Walaupun tidak bisa 8 rakaat misalnya, nggak apa-apa 2 rakaat, tapi rutin deh. Rutin 2 rakaat. Jadi ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini berbuah dengan amal, kelihatan gitu.
akhlak kita semakin bagus kepada istri kita, kepada anak kita. Yang dahulunya mungkin sebelum ngaji kasar luar biasa, kemudian kita semakin ngaji semakin lembut hati kita, semakin tidak mudah marah, ya. Kemudian kepada tetangga juga baik, ya. Subhanallah, kepada orang tua juga baik. Dahulu tidak pernah nafkahi orang tua, sekarang berusaha, ya. Istri kasih, orang tua juga dikasih. Jadi ada asar, ya, bekas beramalnya itu. Ya, kalau sampai kita tidak ada bekasnya, hanya cuma sekitar ngaji-ngaji saja, ya, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon agar kita istiqamah dengan doa-doa yang telah disyariatkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkan aku, ya, di atas sunnah, istiqomahkan aku di atas tauhid, di atas agama Islam, agar saya mati dalam keadaan Islam, mati di atas sunnah, mati di atas tauhid, ya, bahkan semoga bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayat, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, jadi itu, ya, yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Dan istiqomah ini tidak ringan, ya, cuma ringan di lisan, tapi prakteknya ini berat. Prakteknya berat, sangat-sangat berat. Ya, oleh karena kita harus terus minta kepada Allah. Ya, orang berilmu, para ulama itu tidak juga menjamin bahwasanya dia bisa istiqomah. Ya, saya pernah melihat, ya, ada seorang masyayikh, ya, di Mesir, tempat kita dulu sekolah, masya Allah, menjelaskan sunnah tauhid, ya, memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan. Akan tetapi lambat laun karena fitnah politik, fitnah-fitnah yang lain, sehingga seorang yang awalnya dahulu istiqomah di atas sunnah, sekarang mulai awalnya cukur jenggot, kemudian bermudah-mudah dengan wanita, sampai sekarang dia jadi liberal. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Secara keilmuan luar biasa. Akan tetapi itulah, Allah maha membolak-balikkan hati. Oleh karenanya kita harus terus memohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dari diri kita ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran bagi kita untuk menjalankan sunnah di akhir zaman ini. Karena orang yang menjalankan sunnah di akhir zaman kal qabid alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, kira-kira bara api itu adem atau panas? Panas, ya. Kalau panas tentunya itu sakit, ya. Begitulah. Pasti kita akan menahan rasa sakit, dicaci, dijauhi, yang lain sebagaimana ya telah kita alami atau yang saudara-saudara kita alami. Tapi kita harus sabar, istiqomah, ya. Itu yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah mengampuni kita. Ya, mungkin tidak ada tanya jawabnya. Tidak ada, ya? Hah? Oh, ada.